Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubi Syairul Alim. Saya dari kelompok 1. Kelompok kami akan menjelaskan tentang cover production dengan anggota kelompok Mubi Syairul Alim, Ii Nurul Hapsari, Royhan Siva, dan Siti Rahmah. Adapun outline dari presentasi kali ini yaitu yang pertama introduction, kemudian cover processing, kemudian select on cover making, kemudian type of refactory. Baiklah, saya akan menerangkan tentang introduction. Tembaga. Apa itu tembaga? Tembaga merupakan salah satu logam non-ferrous yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tembaga bersifat ductile dengan konduktivitas termal dan listrik yang cukup tinggi. Nah, tembaga terbentuk secara alami sebagai sulfida yang umumnya berupa kalkopirit atau CuFeS2 yang berasosiasi dengan pirit FeS2 dan pirotit FeS. Adapun mineral tembaga lainnya yang terjadi baik secara terpisah ataupun bersama-sama dengan kalkopirit adalah bornit, kalkosit, dan kovelit. Proses pengolahan biji tembaga. Biji tembaga diolah dengan cara yang pertama itu dengan cara crushing, dengan cara grinding, dengan cara flotation, dengan cara matte smelting, dan dengan cara converting. Nah, biji tembaga dihancurkan, digiling, dan kemudian mengalami proses konsentrasi flotasi, matte smelting, dan converting menjadi blister copper. Nah, kemudian blister copper ini menjalani proses-proses tambahan yaitu dengan cara fire refining dan electrolytic refining sebelum kemurnian tembaga itu meningkat hingga 99,99%. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengaplikasian tentang tembaga. Yang pertama itu dapat diaplikasikan sebagai kabel penghantar listrik, sebagai pengganti paduan logam, dan sebagai aplikasi untuk perpipaan. Nah, di zaman modern seperti saat ini, tembaga murni dapat biasa digunakan untuk kabel-kabel penghantar listrik, dan berbagai alat-alat elektronik juga memakai kabel-kabel tembaga. Nah, untuk di masa depan, tembaga akan semakin banyak digunakan, terutama di teknologi yang berhubungan dengan pembangkit tenaga. Salah satunya adalah generator, mesin transformasi energi, dan sistem energi terbarukan. Nah, tembaga juga ternyata dapat digunakan sebagai lapisan antimikroba yang dapat diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengaplikasian tentang tembaga. Yang pertama itu dapat diaplikasikan sebagai kabel penghantar listrik, sebagai pengganti paduan logam, dan sebagai aplikasi untuk perpipaan. Nah, di zaman modern seperti saat ini, tembaga murni dapat biasa digunakan untuk kabel-kabel penghantar listrik, dan berbagai alat-alat elektronik juga memakai kabel-kabel tembaga. Nah, untuk di masa depan, tembaga akan semakin banyak digunakan, terutama di teknologi yang berhubungan dengan pembangkit tenaga. Salah satunya adalah generator, mesin transformasi energi, dan sistem energi terbarukan. Nah, tembaga juga ternyata dapat digunakan sebagai lapisan antimikroba yang dapat diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Dan yang selanjutnya yaitu ada pemaparan tentang cover processing yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ii Nurul Hapsari. Perkenalkan, saya Ii Nurul Hapsari. Pada video kali ini akan membahas mengenai proses produksi dari tembaga. Proses produksi copper dapat dilakukan dengan 3 cara berbeda.
Yang pertama adalah dead roasting and reduction, yang kedua smelting and converting, dan yang ketiga adalah direct oxidation to metal. Di antara ketiga tahap ini, yang paling umum digunakan adalah smelting on converting. Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Secara umum, proses pemproduksian copper menggunakan matte smelting and converting digambarkan pada diagram alir di samping, lengkap dengan kadar pada setiap tahapnya. Copper production diawali dengan pengumpanan atau charging dari konsentrat yang berisi 30-35% Cu, presipitat, silika, dan limestone ke dalam material storage. Dari material storage, umpan yang masih basah kemudian akan menuju ke dryer untuk diubah menjadi dry charge atau umpan kering. Nah, umpan kering ini kemudian akan dimasukkan ke dalam smelting furnace. Sebelumnya, mari kita mencari tahu terlebih dahulu arti dari smelting. Smelting dapat diartikan sebagai pemrosesan berbagai jenis logam yang melibatkan tahap pencairan, atau bisa disebut juga sebagai produksi logam primer dari mineral sulfida yang melibatkan tahap pencairan. Pada tahap smelting yang terjadi dalam keadaan cair atau molten stage, sebagian besar sulfur dan juga besi yang terkandung dalam biji tembaga seperti kalkopirit, pirit, dan mineral sulfida lainnya akan dioksidasi oleh oksigen yang disuplai dari udara yang kaya oleh oksigen. Pada tahap smelting yang terjadi dalam keadaan cair atau molten stage, sebagian besar sulfur dan juga besi yang terkandung dalam biji tembaga seperti kalkopirit, pirit, dan mineral sulfida lainnya akan dioksidasi oleh oksigen yang disuplai dari udara yang kaya oleh oksigen. Sedangkan untuk besi yang telah teroksidasi akan bergabung dengan silika yang terkandung dalam konsentrat dan biasa ditambahkan sebagai flux untuk membentuk violet slag. Adapun reaksi dalam pembentukan violet slag ini bisa diamati pada gambar di bawah. Sisa logam sulfida seperti Cu2S dan FeS kemudian akan saling melarutkan untuk membentuk copper matte. Nah, copper matte ini bersamaan dengan slag nantinya akan membentuk suatu immiscible phase yang memungkinkan keduanya mudah untuk dipisahkan. Selanjutnya, matte akan dipisahkan dari slag untuk diumpankan ke dalam converting furnace. Pada tahap converting di proses pemroduksian copper ini dikenal adanya dua metode yang biasa digunakan. Yang pertama adalah converter Pearsmith dan yang kedua adalah flash converting dari Naked Autotech. Pada converter Pearsmith yang masih konvensional, proses converting dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah tahap slag making. Nah, dari sini matte akan dioksidasi sehingga menghasilkan SO2 dan FeO yang mana akan membentuk violet slag. Tahap selanjutnya, Cu2S akan dioksidasi sehingga menghasilkan crude atau blister copper. Pada tahap ini tidak dibutuhkan slag karena tidak ada proses oksidasi selain pembentukan dari gas SO2. Selanjutnya, mari kita membahas metode lainnya yang digunakan pada proses converting, yakni metode flash converting. Nah, pada metode ini, copper langsung terbentuk dari matte sehingga hanya terjadi satu tahap, tidak seperti pada Pearsmith yang terjadi dalam dua tahap. Proses pembentukan copper phase atau fasa tembaga pada proses flash melting membutuhkan tekanan parsial oksigen yang lebih tinggi dibanding pembentukan Cu2S pada proses Pearsmith sebelumnya. Nah, dengan demikian, silika tidak dapat digunakan sebagai flux karena tidak bisa melarutkan hematit dan magnetit yang dihasilkan dari oksidasi FeS pada nilai oksigen potensial yang lebih tinggi. Sebab hematit dan magnetit memiliki nilai melting point yang lebih tinggi dibanding dengan converting temperature-nya. Oleh karena hal tersebut, maka limestone lah yang biasa digunakan untuk menghasilkan CaO flux, karena dia dapat menyerap lebih banyak oksida besi dan masih dalam keadaan cair. Untuk terak yang dihasilkan dari proses flash converting ini ialah calcium ferrite slag. Slag ini bersifat lebih korosif dibanding dengan violet slag pada tahap Pearsmith converter. Oleh karena itu, slag ini membutuhkan refraktor yang lebih mahal seperti yang terbuat dari magnesia kromit.
Nah, sedikit sulfur dan iron yang masih terkandung pada tembaga akan dihilangkan lebih lanjut melalui proses oksidasi pada fire refining furnace. Untuk menghilangkan iron secara sempurna, digunakan oksigen potensial yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang copper juga akan ikut teroksidasi. Tembaga yang telah dimurnikan dengan fire refining furnace akan menuju ke anoda untuk dilanjut ke electrolytic cell untuk dimurnikan menjadi 99% katoda murni. Sehingga fire refining furnace tak jarang disebut sebagai anoda furnace. Nah, pada proses penghilangan sulfur reaksi yang terjadi ialah sulfur dioksidasi dengan oksigen sehingga menghasilkan SO2. Nah, mari kembali kita simak diagram alir utama pada proses copper making. Di sini kita bisa melihat adanya jalur dari slag dan jalur dari SO2. Seperti yang disebutkan sebelumnya, proses penghilangan belerang dari mineral-mineral sulfida akan menghasilkan gas SO2 yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Untuk mencegahnya, SO2 ini umumnya digunakan atau dimanfaatkan menjadi H2SO4. H2SO4 atau asam sulfat merupakan bahan kimia yang berguna. Namun, smelter tidak menemukan cukup pasar untuk memasarkannya, sehingga tak jarang SO2 ini diproduksi dari gas berkekuatan tinggi dan dipasok ke industri-industri kertas sebagai agen pemutih dan industri makanan sebagai bahan pengawet. Slag on copper making. Apa sih itu slag? Slag atau terak yaitu bahan pengotor yang terbentuk dari proses reduksi logam. Setiap kali logam cair diproduksi, kotoran dalam biji lebih mudah teroksidasi daripada logam dan cenderung melayang sebagai oksida di bagian atas logam. Untuk memisahkan logam cair dengan slag diperlukan penambahan flux. Bagaimana sih proses pemisahan slag dan molten iron? Karena banyak dari slag memiliki titik leleh yang tinggi, flux ditambahkan untuk membentuk cairan dengan mengikat slag. Kemudian, pemisahan logam cair dan slag dapat dilakukan dengan mudah oleh gravitasi. Slag berada di bagian lapisan atas, sedangkan logam cair atau matte berada di bagian bawah. Kemudian dipisahkan dan mendapatkan kemurnian yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena berat jenis dari logam cair lebih berat daripada slag. Kemudian, kita akan membahas karakteristik slag pada proses copper making. Yang pertama, yaitu densitas. Slag memiliki densitas yang rendah, yaitu 3,1 hingga 3,6 gram per cm kubik. Kemudian, viskositas. Pada mesin Mitsubishi Converter yang menggunakan sistem slag CaO dibandingkan dengan SiO2, slag ini memiliki viskositas yang rendah sekitar 0,1 kg per meter second. Kemudian yang ketiga yaitu melting point. Melting point dari oksida relatif tinggi, yaitu berkisar pada temperatur 1700 derajat Celcius hingga 2600 derajat Celcius. Temperatur leleh ini dapat diturunkan dengan menambahkan flux. Flux yang dapat digunakan untuk mengatur slag dapat ditentukan dari diagram fasa. Yang keempat yaitu komposisi. Komposisi dari copper slag yaitu silicon dioxide atau SiO2 sekitar 30-36%, kemudian iron oxide atau FeO sekitar 45-55%, kemudian calcium oxide atau CaO sekitar 2-7%, kemudian aluminium oxide atau Al2O3 sekitar 3-6%. Kemudian kita masuk kepada slag hasil converting. Slag adalah larutan dari lelehan oksida. Fasa oksida tersebut memiliki FeO dari oksidasi Fe, SiO2 dari flux, dan oksida pengotor dari batuan mineral lainnya. Oksida yang sering dijumpai pada slag yaitu FeO, Fe2O3, SiO2, CaO, MgO, Al2O3, dan lain-lain. Nah, gambar ini yaitu gambar diagram Turner dari slag FeO, Fe2O3, dan SiO2. Lelehan homogen pada sistem slag silika dengan temperatur 1300 derajat Celcius dibatasi dengan daerah yang diarsir garis titik. Lelehan ini dapat setimbang dengan besi, wustit, magnetit, kapur, dan dikalsium ferit. Dengan daerah liquid, kesetimbangan tekanan parsial oksigen dari 10-11 hingga 1 atm. Jika dibandingkan dengan silika, yang lelehannya akan homogen pada daerah yang diarsir,
dengan garis putus-putus hanya setimbang pada tekanan parsial oksigen dari 10-7 hingga 10-11 atm. Hal ini menandakan bahwa sistem selek kalsium lebih baik dibandingkan dengan silika. Pada kondisi setimbang, dengan temperatur 1300 derajat Celcius, sistem selek kalsium dapat melarutkan magnetit pada tekanan parsial oksigen 10-11 hingga 1 atm. Hal ini akan menurunkan viskositas yang mengakibatkan penurunan tembaga dalam selek dan memudahkan selek mengalir pada saat tapping. Persyaratan utama dari refraktor yang akan digunakan adalah yang memiliki resistensi tinggi terhadap suhu, interaksi kimia, dan penetrasi oleh slek dan logam, serta kemampuan thermal shock yang paling utama dalam proses batch. Batu bata tahan api yang paling tepat digunakan untuk melapisi tungku tembaga adalah batu bata dari jenis magnesia krom. Batu bata jenis ini digunakan karena ketahanannya terhadap slek dengan basisitas yang berbeda-beda. Ini adalah gambaran umum dari rute produksi bata tahan api dari magnesia krom. Bahan baku yang digunakan yaitu MgOCr2O3, di mana digunakan ketika resistensi thermal shock membatasi penggunaan bata dari magnesium, dan ketika karbon terbakar pada tekanan parsial oksigen yang lebih tinggi, mencegah penggunaan magnesia karbon dan batu bata magnesia yang mengandung karbon. Pertama-tama magnesia krom ini akan dilakukan proses crushing, grinding, densizing, weighing, dan juga mixing dengan hasil akhir berbentuk pasta sehingga dimudahkan untuk melakukan proses pressing atau pencetakan. Setelah dilakukan proses pencetakan, maka batu bata ini siap dilakukan proses drying dan juga selanjutnya akan di-firing pada suhu yang bertahap. Pembakaran yang pertama dilakukan di suhu sekitar 1550 derajat Celcius, menghasilkan butir dengan struktur berbasis spinel silikat. Pemanasan selanjutnya yang dilakukan pada temperatur 1650 hingga 1700 derajat Celcius menyebabkan pengendapan spinel sekunder dari cairan yang menghasilkan pembentukan ikatan langsung antara magnesia dan spinel. Ribon atau oksikrom pada suhu 2100 derajat Celcius, butiran dari oksikrom ini muncul sebagai aglomerat padat butiran magnesia kecil. Kromit sekunder terdapat di dalam butiran magnesia dan sepanjang permukaan subgram. Lalu kemudian dinaikkan lagi temperatur di 2450 derajat Celcius agar biji krom dan butir magnesia secara elektrik mengalami peningkatan. Hasilnya akan dihancurkan dan digerus lalu dicampurkan dengan biji krom. Selanjutnya dilakukan lagi proses pembakaran pada suhu 1500 hingga 1600 derajat Celcius untuk menyatukan butiran yang memiliki distribusi homogen kromit sekunder intergranular dan juga kromit sekunder intergranular dalam beberapa butir. Untuk selanjutnya dilakukan proses melting di suhu 2500 derajat Celcius dan selanjutnya dilakukan casting. Dibandingkan dengan batu bata yang terikat silikat, batu bata dari magnesia krom ini telah meningkatkan kekuatan panasnya dan juga ketahanan yang lebih tinggi, lebih rendah porositas dan permeabilitasnya, dan juga ketahanan kimia yang lebih baik terhadap sistem slek di industri tembaga. Untuk selanjutnya, batu bata yang sudah di-casting bisa dilakukan proses packing, impregnation, tempering, cutting atau milling atau drilling, dan juga assembling serta final control. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu dari presentasi kali ini. Saya akan menutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Anak hebat dan pemberani makan donat di piring bersih. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih.